Halo teman-teman, salam sehat. Channel ini sengaja saya buat untuk berbagi pengetahuan dan sebagai perantara untuk kita bertukar ilmu pengetahuan. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan tentang ilmu hukum. Apakah teman-teman tahu apa itu ilmu hukum? Nggak ada yang tahu ya? Atau sudah ada yang tahu, namun tidak pernah memahaminya? Mungkin beberapa dari kalian sudah sering mendengar, akan tetapi pasti banyak yang belum tahu penjelasannya kan? Mari kita ke penjelasannya. Jom! Jadi, ilmu hukum itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum juga mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Nah, objeknya ilmu hukum itu apa? Ya, hukum itu sendiri yang menjadi objeknya. Nah, menurut seorang pakar hukum Indo-Belanda, Ernst Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Banyak dari kalangan menengah ke bawah yang kalau mendengar kata hukum itu seperti ketika kalian kelihatan ada polisi sedang melaksanakan razia lalu lintas. Lalu jantung kalian berdebar, gelisah saat hendak melewatinya, alias takut. Bahasa kerennya itu wedi. Makanya kita harusnya memahami hukum itu secara universal dan mulai membiasakan diri dengan menaati peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Agar apa? Agar kita dapat menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tentram, aman, sentosa, lancar jaya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Dalam ilmu hukum, ada beberapa metode pendekatan yang dipakai. Nah, yang pertama itu ada metode idealis. Merupakan metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam suatu masyarakat. Yang kedua, ada metode normatif analitis. Merupakan metode yang melihat hukum sebagai aturan yang abstrak. Maksudnya apa? Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak maksudnya kalimatnya tidak mudah dipahami. Untuk dapat mengetahuinya kita perlu peraturan-peraturan itu diwujudkan. Nah, perwujudan itu dapat berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan. Yang ketiga, metode sosiologis. Metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Yang keempat, metode historis. Metode ini merupakan yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya. Dan yang kelima, metode sistematis. Nah, metode ini melihat hukum sebagai suatu sistem. Dan yang terakhir, metode komparatif. Metode mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya atas perkenalan kita tentang ilmu hukum. Tenang, di channel ini kita akan mengulas pengetahuan yang semoga itu dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam penyampaian atau materi saya yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum.